anak-anak, welcome to Petra Character Building. Salam PCB, born as leader, grow in faith, build in character, smart, and shine. Yes. Shalom anak-anak, kita ketemu lagi dalam materi PCB untuk semester 2. Kali ini kita sudah masuk ke dalam subtema leadership. Ya, tema kita sepanjang semester 2 ini adalah tentang kepemimpinan, nilai-nilai kepemimpinan. Kalian semua, kita semua lahir sebagai pemimpin. Kalian anak-anak luar biasa adalah calon-calon pemimpin bangsa Indonesia. Nah, untuk itu kita perlu belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin. Yang pertama, subtema untuk semester 2 ini dalam tema kepemimpinan, subtema hari ini adalah tentang dapat dipercaya. Salah satu karakter seorang pemimpin adalah dia dapat dipercaya. Nah, anak-anak, apakah itu orang yang dapat dipercaya? Orang yang dapat dipercaya adalah orang yang bisa menyelesaikan tanggung jawabnya, orang yang bertanggung jawab, menyelesaikan tanggung jawabnya dilihat maupun tidak dilihat oleh orang lain. Orang yang dapat dipercaya artinya orang lain bisa mempercayakan pada dirinya untuk menyelesaikan sesuatu, untuk mengemban sebuah tugas, untuk mengerjakan sesuatu yang berguna, yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, itulah orang yang dapat dipercaya. Ketika kita menjadi seorang yang dapat dipercaya, orang akan senang kepada kita. Manfaatnya adalah orang akan senang kepada kita. Orang akan terus memberi kepercayaan kepada kita. Kita akan ditambah-tambahkan tanggung jawabnya. Nah, supaya lebih jelas, teacher akan memberikan ciri-ciri orang yang dapat dipercaya. Kira-kira apa ya? Orang yang dapat dipercaya itu punya ciri-ciri. Kita bisa lihat dari ciri-cirinya ini. Nah, orang ini termasuk bisa dipercaya atau tidak. Nah, ciri-ciri yang dipercaya yang pertama, bertanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Apa itu bertanggung jawab? Artinya orang tersebut selalu menyelesaikan tugasnya dengan baik dan tidak pernah lari dari tanggung jawabnya. Artinya dia harus menghadapi sesuatu masalah atau tugas harus dihadapi. Orang yang dapat dipercaya dia menghadapinya, menyelesaikannya, gitu ya. Nah, ciri yang pertama orang yang dipercaya adalah dia bertanggung jawab. Dia mau menghadapi masalahnya, menyelesaikan tugasnya, tidak lari dan tidak menghindar. Dia selesaikan itu dengan baik, itu ya. Yang pertama, bertanggung jawab. Yang kedua, dia orang yang jujur. Artinya dalam segala hal, dilihat atau tidak dilihat orang, yang dilakukan adalah sama, ya. Dia tidak berbohong, dia tidak menyembunyikan sesuatu, tetapi dia melakukannya sesuai dengan perkataannya. Dia jujur. Yang kedua, ciri orang yang dapat dipercaya adalah jujur, tidak suka bohong, ya. Yang ketiga, dia selalu mengerjakan sungguh-sungguh apa yang menjadi bagiannya. Dia tidak pernah menghindari tugas, tetapi dia selesaikan dengan sungguh-sungguh dan hasilnya pasti berkualitas. Itu ciri-ciri orang yang dapat dipercaya. Diulang lagi ya, supaya kalian tidak lupa. Yang pertama, bertanggung jawab. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, dia mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan kualitasnya, hasil pekerjaannya pasti bagus, pasti luar biasa karena dia mengerjakan dengan hatinya, dengan sungguh-sungguh. Oke, sekarang yang keempat, orang yang dapat percaya dia bisa menyimpan rahasia. Nah, mungkin kalian punya sahabat, kalian yang hidup di dalam keluarga dengan mama papa, tentunya ada hal-hal yang kalian lihat, yang kalian dengar. Sahabat kalian cerita sesuatu kepada kalian. Kalau kalian dapat dipercaya, kalian bisa menyimpan untuk diri sendiri, tidak menceritakan kepada orang lain. Demikian juga ketika sesuatu terjadi dalam keluargamu, papa mama, terjadi masalah di dalam keluarga, kalau engkau anak yang bertanggung jawab, tidak mudah menceritakan hal-hal yang sifatnya itu rahasia keluarga kepada teman-teman, kepada orang lain.
Karena sesuatu hal ya yang disimpan, yang rahasia, yang merupakan itu kalau kita ceritakan itu akan mendatangkan malu buat keluarga, itu tidak baik. Kita harus menjaganya. Orang yang dapat dipercaya bisa menyimpan rahasia. Ya. Yang kelima, dia tidak suka menunda-nunda waktu mengerjakan tugas. Jadi orang yang dapat dipercaya itu tidak begini anak-anak. Masih ada hari Senin, Selasa, Rabu, kan tugasnya dikumpulkan 2 minggu. Jadi bisa aja dikerjakan nanti aja lah deket-deket waktunya. Tidak. Orang yang dapat dipercaya, dia langsung mengerjakan tugas itu. Entah dikumpulkannya tanggal berapa, tetapi ketika menerima tugas, dia langsung mengerjakan. Tidak menunda-nunda. Karena kenapa? Kita tidak tahu apa yang terjadi besok hari, 1 jam ke depan, 2 jam ke depan, kita tidak tahu ya yang terjadi apa. Ketika kita menunda, ya aku kerjakan hari Selasa, ternyata hari Selasa kalian sakit, wah besok masih ada hari Rabu, dikerjakan hari Rabu saja, ternyata hari Rabu ada acara yang lainnya yang harus kalian ikuti. Nah akhirnya nggak selesai. Jadi yang kelima, ciri orang yang dapat dipercaya, tidak suka menunda-nunda waktu. Oke? Yang keenam, dia tidak suka menyalahkan orang lain. Nah, coba, apakah ketika kita dalam masalah, ketika kita menghadapi satu masalah, kita menyalahkan orang lain atau tidak? Kadang-kadang misalnya terjadi kesalahan, kita salah ngirim tugas misalnya, harusnya dikirim ke guru mapel, tapi dikirim ke guru kelas, lalu kita menyalahkan mama, menyalahkan papa. Nah, itu tidak bertanggung jawab, itu tidak dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya, dia tidak suka menyalahkan orang lain. Dia selalu lihat dirinya, mengoreksi dirinya bahwa oh iya ya aku yang keliru, dan selalu dia akan menyampaikan maafnya lebih dulu ya. Jadi dia nggak suka nyalahin orang lain. Kalau ada keadaan nih, keadaan masalah di rumah, oh ada adiknya rewel mungkin, lalu kita menyalahkan orang lain. Wah itu karena si mbaknya itu gak nurutin keinginan adikku atau lain sebagainya. Menyalahkan papa mama, menyalahkan mbaknya, menyalahkan adiknya. Enggak. Orang yang dapat dipercaya, dia bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Dia tidak menyalahkan orang lain, tidak suka nyalah-nyalahin, tidak suka menghakimi. Oke? Yang ketujuh, orang yang dapat dipercaya, dia suka belajar sesuatu, hal yang baru untuk menambah pengetahuannya. Orang yang dipercaya, dia selalu mengembangkan bakatnya, mengembangkan potensinya, mengembangkan apa yang Tuhan percayakan dalam dirinya, sehingga dia suka belajar. Jadi kalau ada dari antara kalian masih malas belajar, nggak mau ini aja, ngapain baca-baca buku, ngapain kita lihat-lihat ilmu pengetahuan yang lain selain yang diberikan oleh guru, selain diberikan oleh teacher, kita nggak mau mengembangkan diri. Nah, kita tidak bisa dipercaya. Anak-anak, kalau kamu mau dipercaya, kalau kamu mau jadi orang luar biasa, seorang pemimpin yang dapat dipercaya, dia suka belajar hal yang baru. Kenapa? Karena kita akan menghadapi banyak hal. Makin bertumbuh besar, makin bertambah, kita naik ke tingkat kelas berikutnya, makin hari banyak hal harus kita hadapi. Kita perlu makin pintar, makin bijak, gak cepat puas dengan hasil yang kita terima. Artinya ketika hari ini atau semester yang lalu kalian ya rata-rata kelasnya udah 8, wah kalau orang yang dapat dipercaya, dia selalu meningkatkan diri, gak berhenti belajar. Belajar lagi yang lebih giat di tahun ini supaya aku nilainya makin baik, supaya hasilnya makin baik. Nah itu bukti kalau bisa dipercaya. Oke, mari kita ingat satu persatu ciri-ciri orang yang dapat dipercaya. Yang pertama, dia bertanggung jawab, tidak menghindari tugas. Kalau papa mama memberikan tanggung jawab, nah tolong dibersihkan tempat tidurnya ya tiap hari, kita kerjakan. Dilihat atau tidak dilihat, dikerjakan. Yang kedua, jujur
Ya, tidak suka bohong. Yang ketiga, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh sehingga hasilnya itu terbaik, hasilnya yang paling luar biasa, bukan ala kadarnya. Kalau membuat tugas, mengirim tugas, mengerjakan tugas, buat yang paling the best. Itu baru percaya. Yang keempat, dia bisa menyimpan rahasia. Dia tidak suka menceritakan keburukan orang lain. Dia tidak suka menceritakan rahasia orang lain. Dia suka menyimpan rahasia. Karena dia tahu itu kepercayaan, ya. Karena dia dapat dipercaya, dia bisa menyimpan dengan baik. Yang keenam, dia tidak suka menunda-nunda waktu. Kelima, ya. Yang kelima, dia tidak suka menunda-nunda waktu mengerjakan tugas. Yang keenam, dia tidak suka menyalahkan orang lain kalau ada masalah, ya. Yang ketujuh, dia suka belajar. Firman Tuhan di dalam Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Anak-anak, siapa yang mau dapat dipercaya? Nah, kita akan mendapat berkat. Mari jadi anak-anak yang memiliki ciri-ciri orang dapat dipercaya, supaya hidup kita diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin.